Salam patunggilan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggrani Mardini. Untuk memulai ibadah minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung KPK nomor 6, bait pertama dan yang kedua. Pamuji ing pangibadah. Jemaat milik Tuhan, mari saat ini kita membangun ibadah dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus. Dan dengan sukacita, mari di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pokok pertolongan dalam hidup kita bersumber dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, manusia adalah umat Tuhan yang dinamis. Karena manusia adalah manusia yang dinamis, kita seringkali berubah-ubah. Baik ketika kita bersikap kepada orang lain, demikian juga ketika kita berbakti kepada Allah Bapa kita. Kadang kita menjadi pribadi yang taat, yang mengerti apa yang harus kita lakukan untuk melakukan firman Tuhan. Namun ada kalanya kita berjalan sesuai dengan kehendak dan mau kita sendiri, yang di situ kita melenceng dari jalan firman Tuhan. Namun
kita perlu juga menghayati dengan iman bahwa sekalipun seringkali kita tidak konsisten sebagai makhluk Tuhan, namun Dia, Allah sesembahan kita, tetap mengasihi kita apa adanya. Maka sebagai wujud rasa syukur kita, Allah menerima kita dengan segala keberadaan kita. Allah tetap menjadi Allah yang mengasihi kita. Allah menjadi Allah yang tidak berubah dari dulu sekarang dalam karya penyelamatannya. Mari kita wujudkan rasa syukur kita karena memiliki Allah yang tidak berubah dan mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Melalui pujian Kidung Jemaat 383, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Sungguh indah kabar mulia.
Biarlah hidup kita kembali disegarkan melalui sapaan firman Tuhan yang saat ini akan hadir di dalam hati kita. Dan mari kita mohon terang dari Roh Kudus, kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami bersyukur pada saat ini Engkau memberkati hidup kami. Demikian juga saat ini kami menghayati Engkau hendak menyapa kami melalui sapaan firman Tuhan. Dan karena itulah kami saat ini menyediakan diri kami untuk mendengar sapaan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus ya Bapa, agar Roh Kudus itu menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai ke 12. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan firman Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam patunggilan, salam sehat Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Saat ini untuk membuka permenungan kita, saya akan menampilkan sebuah gambar untuk kita cermati dan kita renungkan bersama-sama. Gambar ini akan ditampilkan di depan layar panjenengan. Apabila kita bersama-sama mencermati gambar tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, paling atas gambar tadi apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira diartikan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan rasis. Apa itu rasis? Menurut Wikipedia, rasis itu berarti sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Dalam artian bahwa suatu ras tertentu bisa lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.
Artinya bahwa paham ini, rasis ini melegalkan atau mengizinkan salah satu golongan untuk merasa lebih dari golongan lain. Sehingga berhak untuk mengatur, merendahkan, bahkan juga menjajah golongan lain. Akan tetapi, seperti di dalam tulisan tadi, di gambar tadi, tidak ada seorang pun yang lahir dengan rasis itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Rasis itu bukan sesuatu yang melekat karena genetis, begitu ya. Tidak ada orang yang lahir karena rasis itu tadi. Kalau kita mencermati gambar tadi, panjenengan bisa melihat anak kecil, bayi yang bergandengan tangan dengan seseorang yang sudah sepuh, namun dia berkulit hitam. Sementara anak bayi tadi, dia berkulit putih. Anak bayi tadi belum punya pandangan apa itu rasis, apa itu perbedaan ras, apa itu perbedaan suku, apa itu perbedaan warna kulit. Sehingga dia dengan santai, dengan tenang, dia bisa memberikan tangannya kepada si kakek yang notabene dia berkulit hitam. Dari situ, dari gambar tadi, kita bisa berefleksi Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan, termasuk rasis tadi, ketika kita menggolongkan orang lain dengan kategori-kategori tertentu, misalnya suku, ras, agama, golongan, tingkatan ekonomi, nah begitu ya, warna kulit, maka itu bukan sesuatu yang sebenarnya menjadi fitrah manusia. Fitrah manusia adalah menerima semua hal itu. Dan itu dibuktikan dari anak kecil tadi, yang dengan santai, dia bisa berjabat tangan dengan orang. Yang itu mungkin tidak bisa dan tidak mau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Kita seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara membeda-bedakan. Wah maaf, saya tidak satu kota, saya tidak satu golongan, saya tidak satu jenis dengan orang tersebut. Maka memilih untuk membuat jarak dengan orang tersebut. Padahal nilai-nilai kebaikan seperti itu adalah satu hal yang perlu kita hidupkan kembali di tengah kondisi masyarakat bangsa kita yang saat ini sedang dilanda perpecahan dan keegoisan. Kalau mengingat kata-kata dari Nelson Mandela, Bapak, Ibu, dan Saudara, Nelson Mandela ini adalah seorang presiden kulit putih pertama di Afrika Selatan. Dan dia pernah mendapatkan Nobel Perdamaian. Dia berkata seperti ini Bapak, Ibu, dan Saudara, yang sebenarnya tidak terlalu berbeda juga dengan tadi. Tidak ada seorang pun yang lahir dengan kebencian. Kebencian ada karena diajarkan. Jadi kenapa kok kita bisa benci? Karena kita dikenalkan rasa benci itu. Kenapa kok bisa kita rasis? Karena kita dikenalkan model ajaran rasis itu. Nah, sebenarnya bacaan kita saat ini pun juga berbicara mengenai pengkotak-kotakan itu tadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita ingat bacaan kita minggu lalu, kita berbicara mengenai Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih. Kasih kepada Allah, demikian juga yang kedua kasih kepada orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan bacaan kita saat ini sebenarnya nyambung berkaitan dengan bacaan minggu lalu tentang kasih. Karena sekali lagi tokoh yang dimunculkan dalam bacaan kita saat ini yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah tipe-tipe orang yang mengkotak-kotakkan diri. Yang kalau dalam bahasa sekarang orangnya itu rasis. Saya ini golongan kelas 1, situ golongan kelas 2, dan yang sana KW1 dan yang sini KW2. Sehingga makanya Tuhan Yesus memberikan kritik kembali yang dilemparkan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sebenarnya adalah orang yang paling paham. Saya sudah matur minggu lalu
Orang yang paling paham mengenai Taurat Musa, yang itu harusnya diajarkan bukan hanya melalui mulut saja, tetapi melalui tindakan. Tindakan apa? Ya tindakan kasih. Karena Taurat Musa isinya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Tetapi mereka tidak bisa mengejawantahkan kasih itu. Karena mereka sibuk dengan pengkotak-kotaan dirinya yang merasa lebih dari orang lain. Kalau kita mencermati bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 4 itu mereka memberatkan orang lain. Ayat yang kelima, ingin dilihat orang sehingga merasa dirinya lebih daripada orang lain. Nah, model-model yang seperti inilah yang akhirnya menjadikan hidup kita dengan kebencian. Kebencian diajarkan. Kebencian itu dimulai dari perasaan bahwa saya lebih baik dari orang lain. Nah, di dalam hidup kita ada banyak pilihan yang bisa menempatkan kita dalam kondisi-kondisi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Menjadi orang tua yang bisa mengajarkan namun tidak bisa memberi teladan. Kita sedang mengkotakkan diri kita dengan anak kita. Saya orang tua dan situ anak-anak. Bisa mengajarkan tapi tidak bisa memberi teladan kasih. Menjadi anggota masyarakat yang mengerti teori namun tidak terjun bersama dengan masyarakat. Atau bersifat eksklusif, nah begitu ya, merasa lebih pandai, lebih hebat, lebih diberkati, lebih tinggi derajatnya, lebih baik kedudukannya, sehingga kita merasa berhak untuk merendahkan, meminggirkan, atau bahkan menjajah pihak lain. Dan dalam hal inilah Tuhan Yesus mengingatkan kita bersama Bapak Ibu dan Saudara mulai ayatnya yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita refleksikan ini bersama. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, anak-anak dan adik-adik yang senantiasa mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup orang benar adalah hidup yang selalu bersyukur. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang indah ini kita wujudkan ungkapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai landasan kita untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 30 ayat yang ke-5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 403. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat, hujan berkat kan tercurah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saat ini kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sempurna kepada kami. Saat ini Tuhan, umat-Mu ini menengadah kepadamu, melihat kebesaran kuasa Tuhan, dan melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Ketika saat ini Bapa, kami menikmati hidup, kami merasakan hembusan nafas kami berada dalam kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Saat itulah kami merasa bahwa Engkau hadir, mempercayakan dan memberkati setiap kami. Mampukan kami juga untuk menjadi sarana berkat Tuhan, terlebih juga sarana berkat bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Dan disinilah kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memperlengkapi pemimpin negara kami dengan segala hal yang baik, dengan hikmat dan kesehatan, agar mampu untuk memulihkan kondisi bangsa saat ini. Kami percayakan segenap kebijakan-kebijakan strategis yang diputuskan dan diberlakukan. Kami ingin menghayati itu semua sebagai sarana dari Tuhan untuk membawa bangsa kami semakin pulih pasca efek dari pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak orang yang berbeban, ada banyak orang yang perlu bangkit karena kondisi yang terpuruk.
maka kami pun ingin mendoakan setiap saudara-saudara kami yang saat ini berupaya untuk bangkit menata hidupnya kembali. Kami pun juga mendoakan seluruh tenaga medis yang saat ini pun masih berjerih lelah untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Kami mendoakan mereka semua, Tuhan. Kami percayakan segala hidup mereka dan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa memberkati. Kami pun mendoakan Bapa pergumulan kami agar kami segera dapat beribadah kembali di gedung gereja dan pandemi ini dapat berangsur membaik. Maka kami memohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami taat pada protokol, keadaan menjadi lebih baik sehingga kami pun dapat beribadah kembali di gedung gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kami pun mendoakan orang-orang yang saat ini dalam kategori rentan, orang tua, anak-anak, demikian juga orang-orang dengan penyakit penyerta. Kiranya semua pribadi berada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami yang memiliki anggota keluarga yang berada dalam kondisi kategori rentan ini, mampukan kami untuk menjaga anggota keluarga kami. Kami pun ingin mendoakan keluarga lepas keluarga, kiranya damai sejahtera Kristus tetap tinggal dalam kehidupan keluarga, memampukan setiap pribadi lepas pribadi, baik suami, istri, orang tua, anak, saudara, untuk mampu membangun kehidupan rumah tangga yang didasarkan kepada firman Tuhan sendiri. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, memberikan kesehatan. Demikian juga Tuhan menolong setiap pribadi yang saat ini berada dalam pergumulan kehidupan. Bapa, kami pun menyerahkan ungkapan syukur yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Sungguh di tengah kondisi sulit saat ini, kami ingin tetap dimampukan mengucap syukur kepadamu. Dan kami memberikan persembahan ini dengan ketulusan, maka kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan, dan tolong agar pengelolaan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru doa ungkapan syukur kami, yang semuanya itu kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami, doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Jemaat disilahkan untuk berdiri. Kepadamu telah diberitakan firman Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan rendah hati di hadapan Allah. Tunaikan panggilan yang dikehendaki Allah. Kita bersama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 370. Kita bersama pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin.